Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Teman-teman yang mau tanya langsung bisa chat ke WA saya di 0816658779. Ya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Anto yang ada di Tangerang. Saya sudah melihat video Bapak di channel Dunia Ikan Gabus, ya. Cuma karena saya di wilayah Tangerang, bisakah saya bermitra dengan Pak Suwandi? Jadi kalau wilayah Tangerang, bermitranya kita memang jarak yang cukup jauh, ya bermitra kita kerjasama, Bapak beli bibit dari sini, kemudian Bapak besarkan. Masalah pemasaran, nanti kita bisa bantu pemasaran apabila jumlah kuota minimal nanti Bapak nebar. Misalnya Bapak panen 10.000, nanti kita ambil langsung ke alamat. Tapi kalau misalkan panen 1.000, 2.000, itu nanti kita ambil tetap juga, tetapi nanti kita barengkan dengan tempat yang lain, Pak. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Gamawan yang ada di Semarang. Bisa saya berkunjung ke tempat Pak Suwandi saat ini untuk sharing-sharing budidaya ikan gabus? Mohon maaf Pak Gamawan, untuk saat ini kita belum bisa membuka ya kunjungan dari berbagai tempat, dari berbagai perorangan, instansi ataupun dari kelompok untuk datang ke sini. Nanti nunggu wabah Covid Corona ini sudah reda, boleh nanti berkunjung ke sini ya Pak ya. Sabar. Doakan saja, kita berdoa mudah-mudahan wabah pandemi Corona ini segera berakhir dan semuanya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Indro yang ada di Magelang. Ya, saya dulu pernah membeli indukan di tempat Pak Suwandi dan sekarang sudah bertelur 2 kali. Ya, dulu saya membeli 2 pasang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menghentikan agar induk saya tidak bertelur lagi, mengingat tempat saya sangat terbatas. Sementara saat dicampur induk gabus bertelur terus. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya induk, ya entah berapa pasang, 2 pasang dari sini, kemudian kok setiap dicampur habis bertelur, telur lagi. Memang itu siklus alami dari ikan gabus. Ya kalau misalkan pengen dihentikan, ya dihentikan misalkan, wah ini sudah tempatnya sudah penuh, kemudian mau dihentikan nggak bertelur lagi. Misalkan Bapak menggunakan tanaman air sebagai media telur, tanaman airnya diambil saja. Tanaman airnya diambil, dikosongkan kolamnya, ditaruh di situ 1 pasang. 1 pasang ditaruh 1 pasang, udah, nanti dia tidak akan bertelur. Yang membuat dia bertelur adalah tempat media telur itu berupa tanaman air ataupun menggunakan rumbai tali rafiah itu yang digunakan untuk media bertelur. Ya oke Pak ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mohon info Pak, apakah bisa kirim indukan ke Kalimantan Timur dan ongkosnya berapa? Bisa kita kirim ke Kalimantan, ya nanti kita bisa konfirmasi dengan pihak maskapai, pihak kargo, karena memang kargo barang sepertinya saat ini masih bisa untuk kirim ya. Cuma memang jadwalnya tidak rutin seperti sebelum ada pandemi Corona. Tetap ada pemberangkatan untuk kargo barang. Ya, Bapak bisa nanti chat ke WA saya, kemudian alamatnya mana kita tanyakan ke pihak kargo berapa ongkos kirimnya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Angga yang ada di Cilacap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak punten Bapak Suwandi, betul membudidayakan ikan gabus. Ya, kalau misalkan benih kirim ke Cilacap, apakah aman dan tahan untuk hidup? Ya, kalau untuk benih kirim ke Cilacap selama ini tidak ada masalah Pak ya, kirim ke Cilacap. Kalau Cilacap nanti turunnya ada 2 tempat, bisa di Keroya ataupun di stasiun Sidareja. Ya, itu nanti bisa diambil di stasiun karena memang untuk yang paket perikanan ini kargonya kita cuma sampai di stasiun Pak. Bisa aman, nggak ada masalah. Saya garansi sampai tempat mati kita ganti kembali. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Radio yang ada di Indramayu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Untuk pengiriman bibit ke Indramayu
menggunakan paket apa Pak? Apakah bisa sampai ke rumah saya? Jadi kalau untuk pengiriman paket benih itu biasanya kita menggunakan jasa kereta api. Tidak bisa sampai ke alamat Pak. Ya, jadi Bapak nanti kalau Indramayu Bapak ngambilnya di stasiun Jati Barang ya. Bapak ngambilnya di stasiun Jati Barang. Ya berangkat dari sini itu malam sampai sana pagi. Ya, Pak ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Sutejo ini yang ada di Tulungagung. Selamat sore Pak Suwandi. Saya mau menanyakan tentang permasalahan ikan gabus saya yang sudah pelihara kurang lebih 6 bulan tapi ukurannya masih sekitar 10 cm sampai 12 cm. Apakah pertumbuhan itu normal Pak untuk ikan gabus saya? Kalau dalam usia 6 bulan ikan gabus kok masih 10 sampai 12 cm, berarti kurang Pak itu Pak. Ya. Jadi kalau sudah 6 bulan itu sudah mendekati 1 on 1,5 on dengan panjang bisa di situ lebih dari 13 cm. Jadi kalau punya Bapak kok masih 10 cm, menurut saya itu masih kurang Pak. Mungkin dari asupan pakannya Pak tolong dikontrol lagi. Ya, jadi kurang makannya, jadi harus ditambahi lagi makannya. Itu sudah 6 bulan Pak. Karena kalau sudah nanti 6 bulan tetap bobotnya segitu, itu juga bisa jadi bukan faktor pemberian pakan juga, faktor benih juga perlu dicek kembali. Ya Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Wardoyo, ini yang ada di Semarang. Ya. Pak Suwandi, saya mau menanyakan tentang benih ikan gabus yang saya dapat dari alam. Kok saya beri makan pelet kok tidak mau? Bagaimana cara memberikan makan pelet agar ikan itu lahap makannya? Di video saya sebelumnya kita sudah ulas masalah bagaimana cara mengajari ikan gabus makan pelet. Di situ bisa menggunakan kanafut atau menggunakan cacing atau kutu air ya. Jadi diajari dulu dengan pakan alami ya. Kanafut itu juga salah satu alternatif untuk mengajari dia makan pelet karena nanti bisa dicampur dengan PF 500 langsung diberikan, dia akan makan pelet di situ. Jadi kalau misalkan dari alam apalagi nangkap ya, itu kemudian langsung dikasih pelet tentunya tidak akan mau. Banyak akan terjadi kematian di situ ya. Oke ya teman-teman ya, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana, pertanyaan-pertanyaan seputar dunia ikan gabus, mengulas permasalahan budidaya ikan gabus, kita akan ulas di sini. Semoga sukses terus teman-teman dalam budidaya ikan gabus. Jangan pernah menyerah karena permasalahan-permasalahan budidaya tetap akan ada solusinya. Ya sukses teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.